Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu tanaman keladi itu sebaiknya terkena sinar matahari atau tidak sih. Nah, itu pembahasan yang kali ini saya akan coba terangkan ya, dengan detail tentunya. Karena banyak teman-teman sobat friends di rumah yang menanyakan tanaman keladi itu lebih baik dikenakan sinar matahari secara langsung atau tidak ya gitu. Karena banyak di channel-channel lain yang mengatakan kalau keladi itu lebih baik dijemur agar warnanya ngejreng. Lalu dijelaskan pula ada beberapa orang yang menjemur lalu warnanya kok jadi pudar. Nah, dari kebingungan itu, dari masalah-masalah itu saya akan coba jelaskan lebih detailnya agar teman-teman di rumah itu tidak salah dari informasi tentang perawatan tanaman keladi ini. Nah, di depan saya ini adalah contoh-contoh tanaman keladi yang saya rawat ya. Hasilnya sangat-sangat luar biasa. Ini adalah hasil perawatan yang saya lakukan, dan ini tidak hoax, tidak hasil yang jelek, karena ini adalah semua perawatan-perawatan yang saya lakukan itu sudah saya share di video-video saya yang ada di playlist tanaman. Dan ini hasilnya. Itu berarti apa? Berarti apa yang saya berikan tutorial ilmu cara perawatan tentang tanaman hias itu sudah terbukti ya. Ini dia hasilnya. Ini adalah tanaman keladi tisu yang sangat besar, bahkan segenggam tangan saya aja masih besar ya dari tanaman keladinya. Nah, ini mungkin sebesar 2 telapak tangan ya. Sampai kamera saya tidak muat. Ini ada berapa daun? Coba kita hitung ya. 1, 2, dan 3 ya. Ini adalah hasil dari penjarangan daun atau meminimalisir daun dari efek fokus nutrisi. Itu sudah pernah saya share ya, cara tanaman agar daun keladi itu besar-besar. Percaya atau tidak, tapi ini adalah hasilnya, dan itu tidak membohongi apa yang saya lakukan dengan teknik penjarangan atau fokus nutrisi pada tanaman keladi. Cek ya di videonya di playlist tanaman yang berjudul cara agar tanaman keladi daunnya besar. Ini hasilnya. Lalu yang kedua ini adalah, nah ini dia tanaman keladi Mirzani. Ini masih anakan tapi warnanya udah mulai keluar ya. Lihat, warnanya udah mulai keluar, merahnya udah mulai tegas dengan warna agak oranye dan hijau di samping-sampingnya. Nanti kalau sudah besar, wah pasti akan sangat cantik sekali ya. Karena masih anakan, terus akan saya rawat, dan semakin hari semakin subur. Lalu yang ketiga adalah ini dia yang sangat dicari oleh orang-orang ya, karena warnanya ini loh yang sangat-sangat ngejreng. Dari kejauhan juga, wah apa itu merah-merah ya. Ini dia keladi baret merah, sudah lumayan besar ya, sebesar telapak tangan. Warnanya itu sangat-sangat merah, dibalur dengan sampingnya warna hijau dengan titik-titik putih. Sangat cantik sekali. Ini ada berapa daun? Ada 2 daun. Tanaman baret merah ini termasuk tanaman yang susah untuk keluar tumbuh tunas ya, dibandingkan dengan keladi-keladi yang lainnya. Tapi berkat perawatan saya akhirnya numbuh juga tunas yang kedua ya. Nanti saya akan coba merangsang dari tanaman keladi baret merah ini agar muncul tumbuh titik-titik tunas baru. Nah, ketiga tanaman ini adalah sebagai model ya tentang penjelasan nanti topik video kali ini, yaitu tanaman keladi itu sebaiknya terkena sinar matahari atau tidak sih. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Teman-teman jangan bosan mendengarkan ilmu atau paparan teori yang saya berikan, karena ini sangat penting untuk nanti dipraktekkan buat perawatan tanaman keladi di rumah teman-teman semua. Yaitu pertama, kita beli dari toko tanaman. Kita untuk mendapatkan sebuah tanaman keladi pastinya kita harus mencari atau membeli.
Kalau kita tidak bisa mencari sendiri di kebun-kebun atau di hutan-hutan, kita bisa membeli di toko tanaman. Nah, di toko tanaman itu adalah yang pertama kita temui dari antara tanaman keladi yang kita inginkan. Biasanya si penjual tanaman keladi ini bisa jadi adalah orang yang pertama mencari dari tanaman keladi. Tanaman keladi itu biasanya para penjual toko tanaman mencarinya di mana? Bisa di kebun warga ya, atau mungkin di hutan-hutan. Nah, disitulah biasanya kalau di kebun atau di hutan itu tanaman keladi ini tumbuh di bawah pohon-pohon besar. Nah, karena di bawah pohon-pohon besar, maka tanaman keladi ini sifatnya adalah tanaman indoor. Tanaman indoor itu apa? Tanaman indoor adalah tanaman yang bisa hidup dengan subur tanpa paparan sinar matahari langsung. Jadi tanaman keladi ini kalau si penjualnya itu menemukan di bawah, misalkan di hutan-hutan yang teduh, maka tanaman keladi yang diperolehnya itu adalah bisa dimasuk kategori dalam tanaman indoor. Paham ya sampai di sini? Nah, setelah penjualnya mendapatkan bibit keladi, tanaman keladi ini, lalu dibawa pulanglah dia, lalu ditaruh dalam pot dan dijual dalam etalase tokonya. Nah, di etalase toko tanaman penjual tanaman hias ini biasanya para penjual tanaman untuk menjual tanaman keladi yang dia peroleh dari hutan atau dari kebun-kebun liar ini ditaruhnya di bawah kanopi. Ya, biasanya kan kita kalau beli toko tanaman kebanyakan keladi-keladinya itu taruh di bawah kanopi ya, di tempat yang teduh. Nah, habitat asli adalah di bawah pohon-pohon besar di tempat teduh. Lalu habitat kedua adalah taruh bawah kanopi oleh si penjual tanaman. Maka kita beli sampai di rumah, dan di rumah pun kita harus melanjutkan dengan habitat 1 dan 2-nya, yaitu di tempat teduh. Kita bisa memelihara tanaman keladi ini di teras rumah. Lalu kelanjutannya gimana? Nah, tanaman keladi itu kalau ingin subur, cepat tumbuhnya, itu bisa ditaruh di paparan sinar matahari langsung atau bisa dijadikan tanaman outdoor. Tapi ingat, kita harus mengadaptasikan dulu, karena habitat pertama dan habitat kedua adalah di tempat teduh, dan habitat ketiga adalah di rumah kita. Harus kita adaptasikan. Cara mengadaptasikan gimana? Yaitu seminggu sekali kita bisa menjemur ya, di pagi hari sekitar 1-2 jam. Tapi kita harus selalu pantau, apabila dalam waktu 1-2 jam tanaman keladi kita mulai loyo ya, mulai merunduk daunnya, itu tanda-tanda tanaman keladi kita belum siap untuk dipaparkan sinar matahari secara langsung. Maka kita harus menarik kembali tanaman keladi kita yang kita jemur ke teras rumah kita, lalu kita siram dengan air sampai airnya itu keluar dari lubang drainase. Kemungkinan 2-3 jam tanaman keladi kita akan kembali segar. Itulah berarti efek dari paparan sinar matahari terhadap tanaman keladi kita, karena tanaman keladi kita belum siap untuk dipaparkan sinar matahari secara langsung. Tapi ingat, itu kita bisa adaptasikan lagi minggu kedua ya. Misalkan tadinya 2 jam dia tidak kuat, kita bisa mempersingkat lagi 1 jam. Kalau dalam waktu 1 jam itu tanaman keladi kita kuat, tidak akan mengalami layu atau merunduk daunnya, di minggu ketiga dan keempat seterusnya kita bisa menambahkan ya jam dari penjemurannya. Sampai beberapa bulan ke depan, tanaman keladi kita biasanya sudah siap untuk dijadikan tanaman outdoor. Nah, apabila tanaman outdoor inilah biasanya warna-warnanya akan mulai kelihatan ngejreng. Seperti ini halnya. Ini tanaman keladi tisu saya awalnya adalah hijau pekat. Tapi karena ini lagi musim hujan, jadi saya menjemurnya paling seminggu sekali. Ini sudah sebulan 2 bulan, dan hasilnya apa? Warna putihnya itu udah mulai keluar, lihat ya. Dan warna hijaunya mulai berkurang. Itu efek dari penjemuran. Mungkin ada beberapa teman atau orang-orang yang tidak percaya, itu tergantung genetis juga. Tapi hasilnya memang nyata. Ini saya jemur, putihnya udah mulai kelihatan. Ya tentunya dengan efek pemberian nutrisi yang cukup ya. Jadi tanaman ini tetap kelihatan segar. Lihat, kokoh sekali ya. Lihat, kaku gitu. Jadi tidak merunduk ya.
Ini efek dari penjemuran dan pemberian nutrisi yang tepat sehingga tanamannya akan segar seperti ini. Nah, itu dia, dan warnanya juga ngejreng. Itu untuk tanaman keladi tisu. Tapi ingat, ada pula yang mengatakan bahwa untuk tanaman keladi yang warnanya merah seperti Mirzani dan Red Barrett ini, lalu ada juga Red Star, keladi pink, itu yang mengatakan bahwa kok tanaman keladi saya setelah dijemur full sun dari pagi sampai sore, itu warna merahnya kok luntur, tidak merah tegas seperti ini lagi, bahkan warnanya udah mulai menjelang pink sampai pucat sekali. Itu kenapa? Jadi tanaman keladi kita itu apabila kurang nutrisi kemudian kita jemur ya dari pagi sampai sore, ini adalah yang mengakibatkan tanaman kita warnanya luntur. Karena tanaman keladi kita pada dasarnya membutuhkan unsur NPK. NPK itu apa? Nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, unsur kalium inilah yang berperan penting untuk warna merah pada tanaman keladi seperti halnya tanaman Barrett merah dan Mirzani. Kalau keladi tisu tidak masalah ya, sudah kita clear, hasilnya akan pasti putih tegas apabila kita jemur kuat, udah dari pagi sampai sore ya, udah kuat adaptasinya. Sekarang tinggal keladi Barrett merah dan Mirzani dan yang lainnya yang berwarna merah keladinya. Jadi unsur kalium itu bisa kita berikan untuk nutrisi dari tanaman keladi ini agar keladi ini walaupun kita jemur warna merah tidak akan luntur, yaitu dengan cara apa? Pemberian pupuk Gandasil B. Nah, ini dia contohnya ya. Ini dia. Gandasil B ini mengandung unsur kalium yang tinggi. Unsur kalium ini sangat penting untuk fase tanaman pembuahan dan pembungaan. Misalnya pada tanaman bougainville, mawar pada saat berbunga bisa disemprotkan untuk Gandasil B ini. Jadi tanaman yang berbunga itu akan cepat berbunga semakin banyak dan warna bunga semakin bagus. Lalu untuk dosisnya atau cara pemakaiannya gimana? Kita semprotkan ya untuk Gandasil B ini yaitu di minggu ketiga. Di minggu ketiga yaitu dosisnya berapa? Untuk 1 liter air bisa diberikan 1/4 sendok makan, dilarutkan ke air 1 liter, diaduk kemudian disemprotkan ke daun-daun ini yaitu pada pagi hari di mana stomata masih buka ya, jam 8 jam 9 kita bisa semprotkan ke daun-daun dari tanaman keladi yang berwarna merah ini di minggu ketiga. Lalu minggu pertama dan kedua gimana? Saya biasa menggunakan Gandasil D. Kenapa saya menggunakan Gandasil D? Karena ini adalah nutrisi untuk pupuk daun, gimana tanaman keladi ini yang kita harapkan adalah daun yang indah, yang rimbun, yang tegas, yang kokoh, maka diperlukan unsur dari nutrisi Gandasil D ini. Untuk dosisnya sama dengan Gandasil B yaitu 1/4 sendok makan ke air 1 liter, disemprotkan ke minggu pertama, minggu 2, dilanjutkan dengan minggu ke-4 dan 5 ya. Lalu minggu ke-6-nya lagi adalah Gandasil B lagi. Paham ya sampai di sini ya untuk penyemprotan Gandasil B dan Gandasil D untuk tanaman hias keladi yang berwarna merah. Lalu Gandasil B apakah juga diperlukan untuk tanaman keladi tisu yang notabene tidak mempunyai warna merah? Itu tidak perlu ya, Gandasil B tidak perlu, jadi tetap gunakan Gandasil D ya. Seterusnya tidak masalah, tiap minggu ya, seminggu sekali dengan dosis yang sama yang saya sebutkan tadi ya. Jadi tidak perlu untuk Gandasil B untuk tanaman keladi tisu ini. Lalu untuk pemupukan akarnya gimana? Seperti biasa ya, 4 hari sekali dengan pupuk organik cair dan seminggu sekali dengan NPK cair. Pupuk organik cairnya apa? Yaitu sudah saya sering share ya di video-video saya yang lainnya. Teman-teman bisa cek agar video ini tidak terlalu panjang ya. Cara pembuatannya di video-video yang lain udah saya share. Lalu seminggu sekali dengan NPK cair. Nah, ini NPK cairnya. Ini pupuk NPK-nya yaitu NPK Multi 1616 ya. Itu berapa banyak? Yaitu setengah sendok makan ke 5 liter air, dilarutkan kemudian disiramkan per akaran dari tanaman keladi ini seminggu sekali. Ingat ya. Jadi saya bisa simpulkan untuk perawatan tanaman keladi ini
4 hari sekali dengan pupuk organik, seminggu sekali dengan NPK, lalu seminggu sekali dengan penyemprotan pupuk gandasil B dan D secara bergantian ya, secara terjadwal yang seperti saya bilang tadi. Paham ya sampai di sini? Jadi kesimpulannya, tanaman keladi ini lebih baik dikenakan sinar matahari secara langsung dari pagi sampai sore, tapi dengan syarat tanaman keladi kita ini sudah siap teradaptasi dengan paparan sinar matahari secara langsung. Dan untuk tanaman keladi yang berwarna merah daunnya bisa disemprotkan dengan pupuk gandasil B agar warna merahnya tidak luntur walaupun dijemur dari pagi sampai sore setiap hari. Lalu untuk tanaman keladi yang daunnya tidak berwarna merah atau merahnya sedikit, bisa dilakukan dengan penyemprotan pupuk gandasil D aja. Oke, itu aja ya untuk perawatan tanaman keladi kita. Sudah terjawab apakah perlu paparan sinar matahari atau tidak. Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi warna dari tanaman keladi tisu dan keladi yang berwarna merah seperti baret, pink dan mirzani dan lain sebagainya itu warnanya tetap terjaga dengan indah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya.